حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة اللهم صل اللهم بارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat dengan wasiat ketakwaan untuk kita semua. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimalnya. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal kapanpun dan dimanapun kita berada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada semua makhluk, memberikan petunjuk kepada semua makhluk yang Dia cipta. Tidak ada satu makhluk pun yang Dia cipta melainkan akan Ia berikan hidayah, yaitu petunjuk, sehingga dia tidak kebingungan di dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk ciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Dialah Allah yang mencipta lalu Dia sempurnakan ciptaannya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang Allah taala cipta yang berada di atas kita atau yang setara dengan bumi yang kita pijak ataupun yang mereka berada di bawah kaki kita, melainkan semuanya mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bahkan kalau kita melihat salah satu makhluk ataupun hewan yang Allah Ta'ala cipta, dia harus merayap di dinding, dan Allah Ta'ala telah berikan petunjuk kepadanya apa makanannya, walaupun makanannya tidak merayap sama seperti dia, akan tetapi dia terbang, yaitu dia melahap nyamuk. Ini merupakan bukti bahwa setiap makhluk yang Allah Ta'ala cipta akan Dia berikan petunjuk untuk menjalani hidupnya. Inilah dia namanya hidayah ammah, hidayah secara umum, hidayah kauniyah, yang tidak ada satu makhluk pun melainkan dia akan tahu apa yang akan dia konsumsi. Walaupun dia makhluk yang kita anggap tidak berakal seperti hewan, dia akan mencari rumput, dia tidak akan melahap makanan singa, dan seterusnya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan dialah yang telah memberikan kadar kepada setiap makhluk yang Dia cipta, yang Dia sempurnakan, lalu Dia berikan hidayah fahada. Dia berikan petunjuk setiap makhluk tadi. Dan kita bagian dari itu. Kita bagian dari makhluk secara umum tadi. Akan tetapi tidaklah kita berhenti sampai kepada hidayah umum tadi yang Allah Ta'ala berikan kepada semua makhluknya.
Sehingga matahari dia tidak bingung harus kemana dia akan berputar. Sehingga bintang-bintang pun tidak merasa kebingungan, dan semua makhluk mereka semua berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada makhluk yang secara khusus, tidak secara ammah umum saja Allah berikan petunjuk, yaitu hidayah syar'iyyah. Hidayah yang sifatnya berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dua makhluk besar yang telah Dia cipta. Dua komunitas makhluk besar, yakni al-ins ataupun al-jin. Al-jin wal ins yang Allah taala sering sebutkan di dalam Al-Qur'an terhadap dua makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk berupa syariat. Yang apabila mereka mengikuti petunjuk tersebut, mereka akan mendapatkan ridha Allah, rahmatnya dan surganya nanti di yaumil akhir. Akan tetapi para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka khususnya manusia, ada yang bersyukur terhadap hidayah tadi, tapi ada yang kufur. Oleh karena itu, ketika kita merasakan adanya hidayah syariat pada diri kita, ketika kita merasakan bahwasanya kita telah mendapatkan Islam, di mana sebagian manusia tidak mendapatkan itu. Kita mendapatkan hidayah iman, dan tidak hanya sebatas iman dan Islam biasa saja. Mungkin kita telah diberikan petunjuk oleh Allah, hati kita telah diberikan petunjuk untuk mengerjakan sholat 5 waktu, untuk membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kata Allah Ta'ala dalam surat Taghabun, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah di dalam qalbnya, di dalam hatinya. Maka apabila kita merasakan hidayah-hidayah itu ada pada diri kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita terhadap hidayahnya. Karena hidayah itu akan bisa bertambah dan bisa juga berkurang, bahkan bisa hilang sehingga dia keluar dari Islam, fa na'udzubillah. Oleh karena itu kita harus mengelola hidayah tadi yang sudah kita rasakan. Kita harus bersyukur kepada Allah atas hidayah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara mereka, inna hadainahus sabil imma syakiran wa inna kafuran. Sesungguhnya kami yang telah memberikan hidayah kepada insan, yaitu jalan as-sabil, sabil mu'minin, sabil ilal jannah. Inna hadainahus sabil, kata Allah. Kamilah yang telah memberikan hidayah kepada manusia itu berupa jalan. Jalan syariat Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, imma syakiran, tapi di antara manusia ada yang bersyukur dengan hidayah tersebut. Dia berusaha untuk menjaganya, dia berusaha untuk mempertahankannya, dia berusaha untuk bersyukur dan menambahinya. Allah akan memberikan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur atas hidayah tadi. Wa imma kafuran, kata Allah, tapi ada di antara mereka yang kufur dengan hidayah Allah. Padahal Allah Ta'ala sudah menyebutkan juga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap pemberian Allah, dan hidayah ini pemberian Allah, maka akan aku tambah, kata Allah. Tapi ketika mereka kufur, tidak memperdulikan hidayah tadi, tidak mengelola hidayah Allah Ta'ala tadi, hidayah Islam, hidayah untuk melaksanakan ibadah, itu hidayah. Sehingga seorang mungkin yang tak pernah ke masjid, kemudian Allah beri hidayah dalam hatinya, dia pun mulai mencintai masjid dan mencintai sholat 5 waktu di masjid. Ini hidayah yang Allah Ta'ala berikan di dalam hati seorang mukmin. Dan pada amal soleh yang lainnya. Adapun orang-orang yang kufur, fa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak tergolong orang-orang yang kufur terhadap pemberian Allah ini, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Muhammad, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, maka Allah akan tambah hidayah itu dan Allah akan karuniakan kepadanya ketakwaan. Kapankah seorang dikatakan mendapatkan tambahan hidayah? Yang pertama, ketika orang tersebut bersyukur dan menyadari bahwa dirinya telah diberikan karunia yang besar oleh Allah berupa hidayatul syariat, hidayatul irsyad, sehingga dia melaksanakan syariat-syariat Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya yang beriman.
Maka apabila dia bersyukur, maka Allah akan tambah hidayah tadi. Semakin bertambah, semakin naik ketakwaannya. Walladzina tadaw zadahum huda. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah tambah hidayah mereka. Lalu kapankah lagi ketika seorang itu mendapatkan tambahan hidayah? Kata para ulama, tatkala dia berusaha untuk istiqamah terhadap hidayah yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan makna istiqamah para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah semata-mata mempertahankan amal ibadah, amal soleh dengan jumlah yang banyak, bukan. Tapi tetap terus menjaganya sampai dia bertemu dengan Allah, sampai dia bertemu dengan ajalnya. Dia tetap menjaga itu walaupun sedikit. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah dawamuha wa in qall," kata Nabi. Yani qalil. Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dawamnya. Karena itu bukti bahwa dia bersyukur dan hendak istiqomah mempertahankan hidayah Allah yang ada pada dirinya, yang ada di dalam hatinya. Maka inilah amal yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawamnya, wa in qal, kata Nabi, walaupun itu hanya sedikit. Saya yakin kebanyakan kaum muslimin saat di bulan Ramadan, banyak kaum muslimin yang diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga mungkin kita dapati dari teman-teman kita, keluarga saudara kita, yang 11 bulan mungkin tak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, dia menginjakkan kakinya di masjid. Walaupun dia mengikuti sholat, mungkin hanya sholat isya saja, sholat tarawih saja, itu hidayah para jemaah. Tapi sangat disayangkan, tatkala selesai bulan Ramadan, dia tidak bersyukur dengan hidayah itu. Dia tidak istiqamah, dan dia tidak menambahinya dengan sholat-sholat yang lain. Sehingga Allah pun mencabut lagi hidayah tadi. Dia pun kembali seperti semula, seperti sebelum bulan Ramadan. Ini sebuah kerugian. Tapi beruntunglah orang-orang yang justru berusaha menambahinya, dan Allah tambah hidayah itu. Sehingga bertambahlah ketakwaannya setelah dia keluar dari bulan Ramadan. Dia mendapatkan maghfirah dan terlihat penambahan kebaikan padanya. Terlihat amal-amal soleh meningkat pada dirinya. Maka inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah tadi. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang sudah dikasih hidayah oleh Allah, lalu dia bersyukur, dia pertahankan, dia istiqamah, Allah tambah hidayah itu. Sehingga Allah karuniakan dia takwa dengan takwa, ketinggian takwa. Dan terus berlanjut kepada takwa yang tertinggi. Dan inilah tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak hanya sebatas di dunia saja. Bahkan ketika nanti di yaumil akhir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua manusia di mahsyar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah, petunjuk ini kepada hamba-hambanya. Namun petunjuk yang didapatkan oleh manusia di yaumil akhir adalah petunjuk bagi orang-orang yang telah mengelola hidayah tadi, bersyukur dan mempertahankan hidayah tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bagi mereka hidayah jalan menuju surga di yaumil akhir. Adapun yang tidak demikian, kufur terhadap hidayah tersebut, maka sebagaimana disebutkan dalam ayat, Allah perintahkan kepada malaikatnya, fahduhum ila siratil jahim. Beri mereka petunjuk, beri mereka hidayah jalan menuju neraka jahanam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka dari itu para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dengan hidayah Allah Ta'ala, maka kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Kita mengelola hidayah ini, walaupun dengan amal-amal yang sedikit, yang sebelumnya di bulan Ramadan, mungkin kita menyelesaikan 11 rakaat qiyamul lail bersama imam, setidaknya minimalnya witir 1 rakaat, sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sebelumnya, ataupun pada amal-amal soleh yang lainnya. Puasa-puasa sunnah, tilawah Al-Quran, berbuat kebaikan, bersedekah, walaupun sedikit para jemaah. Karena itu merupakan bukti bahwa ikhtiar kita ingin mempertahankan pemberian Allah, hidayah Allah Ta'ala ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga kita di dunia, dan nanti di akhirat kita tetap mendapatkan hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala